Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari pertemuan 10 kelas C akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hubungan Antara Keberagaman Budaya dalam Perspektif Komunikasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Faradia Nur, saya sendiri Mailavia Fatihah, Diva Nirma Fahira, dan Alfitriani. Baik, selanjutnya Face Negotiation Theory dikemukakan oleh Stella Tingtumi. Teori negosiasi wajah atau Face Negotiation Theory menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan budaya untuk membantu dalam upaya penanganan konflik dalam penggunaan aspek-aspek komunikasi sebagai ilmu. Teori ini memperkirakan seorang manusia dalam menyelesaikan konflik pada sebuah kebudayaan yang berbeda. Wajah atau rupa artinya gambaran dari jati diri seseorang ketika ia berada di depan atau di hadapan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada Communication Accommodation Theory, yaitu teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi merupakan salah satu teori tentang perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang sebagai respon terhadap perilaku lain. Nilai ini dibagi menjadi beberapa, yaitu berlebar conference, difference, dan over accommodation. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada mute group teori atau teori kelompok yang dibungkam. Ialah cara-cara praktis dari sebuah kelompok dominan dalam upaya untuk menekan, membungkam, dan merendahkan kata-kata ataupun ide dari kelompok subordinat, menurut Littlejohn dan Frost. Teori ini digagas oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener, sehingga dalam kata lain, kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, orang miskin, dan orang yang memiliki warna kulit secara tidak langsung harus belajar untuk menerima sistem komunikasi yang dibentuk oleh kelompok dengan kekuasaan yang lebih tinggi, menurut West and Turner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada standpoint teori. Teori standpoint ini dimulai pada tahun 1807 ketika filsuf Jerman George Wilhelm Friedrich Hegel membahas bagaimana hubungan tuan budak menimbulkan sudut pandang yang berbeda di antara para partisipannya. Nah, teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial tempat mereka berada. Standpoint teori berpendapat bahwa tidak ada standar objektif untuk mengukur sudut pandang. Dan standpoint teori dapat digunakan menganalisis perspektif yang berbeda seperti status, ras, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada contoh kasus. Kasus kematian siswa SMP Atira Makassar, Basman Navaya Skura. Basman tewas terjatuh dari lantai 8 SMP Atira Makassar pada Rabu 24 Mei 2023. Lalu sudah disetop polisi. Penyelidikan tidak dilanjutkan karena polisi menganggap korban sengaja melompat dari lantai 8 karena dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan korban melompat atau bunuh diri. Lalu tim kuasa hukum akan melakukan gelar perkara agar jelas kasus ini. Tentunya keluarga Basman sangat tidak puas dengan hal tersebut, walaupun ayah Basman sangat mengapresiasi kinerja kepolisian untuk mengusut kasus anaknya. Tetapi tetap saja terlalu banyak kejanggalan yang ada. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada Wakil Direktur Sekolah Islam Athirah, Mas Amin Upi, mengakui ada kelalaian atas insiden tersebut. Pihak sekolah pun meminta maaf, namun menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Amin mengatakan insiden tewasnya korban juga bagian dari kelalaian sekolah. Dan menurut keterangan Wakil Direktur Sekolah Islam Athirah bahwa CCTV tersebut sempat tidak berfungsi karena sempat terjadi angin kencang yang menyebabkan plafon ambruk dan mengenai CCTV. Kejanggalan ini dipertanyakan oleh sepupunya Basman karena menurut sudut pandang sepupu Basman, ini sekolah swasta elit pasti memiliki CCTV.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke keterkaitan dengan materi. Berdasarkan kasus tersebut, teori negosiasi wajah terjadi ketika Wakil Direktur Sekolah Islam Atira meminta maaf dan siap bertanggung jawab atas kasus kematian korban. Hal ini dapat dikaitkan dengan asumsi teori wajah, yaitu konflik, yang dimana Ting Tumi menyatakan bahwa cara manusia bersosialisasi ke dalam budayanya mempengaruhi cara mereka mengelola konflik. Dengan Wakil Direktur Sekolah Islam Atira meminta maaf dan siap bertanggung jawab, ia mempertahankan wajah atau citra dirinya. Boleh dilanjutkan? Baik, pada kasus tersebut, teori akomodasi komunikasi terjadi ketika korban sempat mengirim pesan WhatsApp kepada gurunya menggunakan kata Anda. Sebelum tubuhnya ditemukan tergeletak di lapangan voli sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan asumsi teori akomodasi komunikasi, teori persamaan, dan teori perbedaan ucapan dan perilaku terdapat dalam semua percakapan. Baik. Oke, keterkaitan selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, keluarga Basman sangat tidak puas dengan hal tersebut, walaupun ayah Basman sangat mengapresiasi kinerja kepolisian untuk mengusut kasus anaknya. Tetapi tetap saja terlalu banyak kejanggalan yang ada. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan mute group teori, di mana pihak keluarga korban seakan-akan dibungkam. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada menurut keterangan Wakil Direktur Sekolah Islam Atira bahwa CCTV tersebut sempat tidak berfungsi karena sempat terjadi angin kencang yang menyebabkan plafon ambruk dan mengenai CCTV. Nah, dari kejanggalan ini berkaitan dengan standpoint teori, karena berkaitan dengan sudut pandang sepupu Basman yang merasa bahwa sekolah swasta elit itu seharusnya memiliki CCTV. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.